Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita sudah secara resmi memasuki Semana Santa atau Pekan Suci, dan kita memulai Pekan Suci ini dengan merenungkan kisah sengsara Tuhan pada hari Minggu ini. Dan hari Minggu ini juga kita mengenangkan kembali bagaimana Sang Kristus yang adalah Raja dan Mesias dan juga adalah Tuhan kita memasuki masa-masa sengsaranya atas nama cinta. Laksana setangkai mawar yang dipuji oleh setiap hati. Hari ini perlahan dia akan menggugurkan daunnya satu persatu karena teriknya dosa-dosa manusia. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita merefleksikan pertama-tama dari bacaan Injil prosesi. Bagaimana Sang Kristus memasuki kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota kebanggaan setiap insan Israel. Kota di mana setiap hati yang jauh senantiasa merindukan untuk kembali ke dalam pelukan Yerusalem. Kota di mana Raja Daud memberikan kebesaran dan kemegahan bangsa Israel. Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan kota Yerusalem dikenal sebagai tempat kediaman Tuhan. Di sanalah kebanggaan, harapan juga kejayaan Israel berkanjang. Dan hari ini Sang Kristus yang adalah Tuhan yang empunya Yerusalem datang mengunjungi kota kediamannya. Sang Allah yang atas nama cinta meninggalkan takhta Yerusalem surgawi menuju Yerusalem dunia untuk membawa kita semua menuju Yerusalem abadi. Kita lihat umat menyanyikan lagu Hosana. Hosana artinya seruan dari umat untuk diselamatkan, selamatkanlah kami. Dan mereka membentangkan pakaian dan juga dedaunan hijau. Artinya bahwa mereka menyambut kedatangan seorang raja. Dan raja ini bukan raja biasa. Raja yang dinyatakan dalam kitab Mazmur bahwa ia datang dari arah timur. Ia datang menjemput umatnya sendiri dan ia akan menaiki tempat yang kudus di Yerusalem, di Bait Allah. Dan di sana ia akan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan oleh karena itu, Yesus yang datang hari ini bukan hanya sebagai raja, tetapi dia juga imam Allah. Di sana dia akan mempersembahkan korban kepada Allah. Bukan hanya korban hewan, tetapi korban tubuh dan darahnya sendiri. Begitu indah saudara-saudari sekalian. Yesus hari ini datang dan memberikan kepada kita suatu tanda pengorbanan yang luar biasa. Sebagai imam, nabi dan raja, dia memberikan dirinya sendiri, tubuh dan darah sucinya. Dan Injil berikut diwartakan kepada kita dari Injil Matius bahwa kisah sengsara dimulai dari persiapan Paskah. Paskah orang Yahudi. Yesus merayakan Paskah orang Yahudi, tetapi dia memberikan sesuatu yang baru dalam perayaan Paskah. Bahwa di sana Israel mengenangkan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan pada saat mereka dijajah bangsa Mesir. Di mana pada malam itu mereka mengorbankan domba tambun untuk keselamatan mereka. Dan darah anak domba itu dioleskan pada ambang pintu rumah mereka. Dan hari itu Yesus merayakan Paskah, di mana ia mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Bukan anak domba hewan, tetapi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita dibayar dengan darah dan tubuh Tuhan yang mahal, yang kudus. Mengapa? Karena diriku dan dirimu adalah spesial dan berharga di mata Tuhan. Dan hanya oleh darah dan tubuh Tuhan yang kuduslah yang mampu membayar semua dosa-dosa kita, membayar semua hutang dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang terkasih, saban hari Allah meninggalkan kemuliaannya di Bait Allah. Nubuat Nabi Hesekiel, dia mengatakan bahwa kemuliaan Allah meninggalkan Bait Allah di Yerusalem karena Israel sudah banyak berdosa dan menghina kekudusan bangsa itu sendiri dan juga kekudusan Allah yang menciptakan mereka. Dan Allah berjanji dia akan datang kembali dari arah yang sama. Dan hari ini Sang Allah datang menuju tempat kediamannya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mau berpihak pada Kristus? Apakah kita yang berteriak Hosana akan juga menangis dan meratapi dan berjanji akan membahagiakan Kristus?
Ataukah kita menjadi pribadi yang hari ini menyatakan hosana, esok kita akan mengatakan salibkan dia, dengan kejinya berdosa, dengan rajin berdosa, dengan begitu bahagia tetap berdosa. Laksana mawar yang kini mulai layu perlahan karena sengatan dosa kita. Mari kita masuk ke dalam hati kita, minggu sengsara Tuhan, di mana Allah membawa kita, Dia yang dari surga datang menuju Yerusalem duniawi untuk membawa diriku dan dirimu semua menuju Yerusalem surgawi. Mari kita segarkan hati kita, tumbuhkan pengharapan laksana mawar yang tumbuh kembang di hati kita karena cinta kita pada Kristus dan kemauan kita untuk berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Mari kita bersiap-siap merayakan Paskah dan merenungkan kisah sengsara Kristus, dan semoga damai dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua.